Selamat malam untuk kita sekalian, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat juga tahun baru ya. Kita yang baru merayakan Imlek, selamat memasuki tahun yang baru. Saya melihat ada senyum-senyum ya yang merekah karena baru merayakan Imlek ya tentu saja. Ya. Terima kasih untuk boleh berada kembali bersama dengan keluarga besar LPF malam ini dan memberi saya kesempatan untuk bisa sekali lagi sharing di hadapan para saudara, dan tema yang saya pilih pada malam hari ini adalah ini para saudara ya, bukan seorang penggemar ya. Saya membuatnya dalam kurung gitu. Sebenarnya judul yang utamanya itu adalah bukan seorang penggemar. Berdasarkan refleksi atas teks ini, para saudara, Lukas bab 9 ayat 23. Saya secara pribadi sangat senang dengan teks ini, ya, karena teks ini turut mewarnai perjalanan hidup panggilan saya sebagai seorang yang selain pengikut Kristus, tapi juga orang yang memberikan diri sepenuhnya bagi Kristus dalam tugas dan pelayanan saya. Gitu. Adapun kutipan yang bisa kita dengar dan kita baca dari Lukas bab 9 ayat 23 ini, apakah Bu Yulce bisa membacakannya secara lantang kepada kita? Silakan Bu. Atau siapa yang bisa membaca ini? Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Oke, terima kasih. Para saudara, kita bisa saja telah lama dibaptis. Kalau saya perhatikan kita yang ada di sini, saya menyangka dan menduga bahwa sebagian besar dari kita telah dibaptis sejak kecil. Ya, kita tidak menyadarinya, ya. Atau barangkali juga ada yang baru saja dibaptis. Ya, saya tidak tahu ya, barangkali ada gitu. Nah, pembaptisan untuk kita itu adalah sebuah pintu masuk untuk mengambil bagian atau menjadi bagian dari gereja itu. Ya, karena tanpa pembaptisan tak mungkin kita disebut sebagai seorang Kristiani atau pengikut Kristus. Saya bersyukur bahwa orang tua saya sungguh menyadari betapa pentingnya ya saya itu menjadi pengikut Kristus. Karena itu sejak kecil dia mengizinkan atau mereka mengizinkan saya untuk menerima Kristus dalam hidup saya. Ya. Nah, melalui sakramen baptis kita dibebaskan dari dosa asal dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Rahmat yang kita peroleh melalui sakramen baptis itu sungguh tak terkatakan. Selain kita diterima secara resmi sebagai anggota gereja, ya, sebagai pengikut Kristus, anak-anak Allah, ya, sah sebagai anak Allah. Tapi kita juga dibebaskan dari dosa-dosa kita, dosa asal, ya, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Melalui pembaptisan kita menjadi milik Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. Ya, saya sudah menerima mandat dan tugas itu. Para saudara juga sudah menerima mandat dan tugas itu. Tugas untuk apa? Tugas untuk menghayati atau untuk menghidupi ikrar atau janji baptis ini. Pembaptisan yang dilakukan atau dilanjutkan dalam sakramen Krisma memberi mandat kepada kita untuk bertumbuh dalam kekudusan. Nah, lihat para saudara, pembaptisan itu menjadikan kita anak-anak Allah yang kudus. Kita semua adalah anak-anak Allah yang kudus berkat rahmat pembaptisan yang kita terima. Bayangkan kalau rahmat pembaptisan itu terus kita pelihara dan kita jaga sepanjang umur kita sampai dengan hari ini, maka
kekudusan itu bukan suatu hal yang mustahil. Ya. Jika saya sungguh-sungguh menghayati atau mengenal, bahkan menghidupi ya janji-janji baptis saya sampai hari ini, saya pasti akan menjadi anak Allah yang terkasih. Roh Kudus yang membantu kita untuk bertumbuh. Nah, keterbukaan terhadap Roh Kudus dengan demikian adalah kunci untuk tetap hidup dalam panggilan sebagai anak-anak Allah. Hanya para saudara, ya, dapatkah kita mengukur pertumbuhan kita dalam menghayati pembaptisan itu? Ya. Dapatkah kita mengukur sudah sampai di mana kita menghidupi pembaptisan itu? Bukankah sepanjang perjalanan hidup kita diwarnai dengan praktik-praktik ya di mana kita mengingkari atau bahkan tidak melakukan atau bahkan berjalan melawan apa yang kita janjikan di dalam sakramen pembaptisan itu. Melalui apa? Melalui sikap hidup ya, melalui perilaku kita, melalui seluruh hidup kita ya. Dengan terang-terangan dan dengan sengaja saya itu mengingkari apa yang saya janjikan di dalam pembaptisan saya. Nah, pembaptisan adalah panggilan untuk hidup dan bertindak seperti Kristus. Dengan demikian, semakin bertambahnya usia, sejatinya kita tidak hanya begini-begini saja. Tidak hanya begitu-begitu saja. Saya mengatakan seperti ini para saudara karena ternyata usia kita itu tidak menjadi sebuah ukuran bahwa kita juga ikut bertumbuh di dalam kekudusan. Ya. Bahwa benar kekudusan itu akhirnya merupakan sebuah pilihan. Rambut saya boleh semakin memutih, kulit saya boleh semakin mengkerut ya. Saya mungkin tenaga sudah mulai semakin berkurang, tetapi itu tidak dengan sendirinya bahwa saya ikut bertumbuh atau semakin matang di dalam kekudusan. Maka saya bertanya di sini apa sebabnya? Saya menemukan para saudara refleksi dan mungkin ini sebuah temuan pribadi saya. Juga mungkin ya dan saya juga sadar juga refleksi atas diri saya sendiri. Ketika saya membuat permenungan ini untuk para saudara, saya juga akhirnya melihat ke dalam diri saya. Apa yang menjadi penyebab bahwa saya ini masih seperti ini saja? Karena apa? Karena kita tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut. Karena saya belum sungguh-sungguh menjadi pengikut. Ya, dari dulu saya ini masih tetap bertahan lebih sebagai penggemar, bukan sebagai pengikut. Nanti kita akan melihat perbedaan seorang pengikut dan penggemar. Bahwa keduanya tampak sangat mirip para saudara. Karena kalau saya adalah penggemar berarti saya menyukai orang tertentu. Tetapi menyukai saja itu tidak berarti saya menjadi pengikutnya. Karena antara penggemar dengan pengikut itu mereka memiliki perbedaan yang sangat jauh. Ya. Saya mengatakan saya adalah penggemar dari misalnya ya Cristiano Ronaldo. Saya penggemar dari Lionel Messi. Ya. Dan untuk itu sebagai seorang penggemar ya saya bisa mengumpulkan banyak hal ya terkait dengan kedua orang yang sangat saya sukai ini. Mulai dari baju yang mereka kenakan, tanda tangan saya mengoleksinya ya. Berbagai pernak-pernik yang terkait dengan mereka juga saya kumpulkan. Dan itu memenuhi mungkin seluruh etalase dari kamar saya ya, dan saya dengan bangga mengatakan saya seorang penggemar yang sejati, fans yang sejati ya. Tapi apakah kemudian saya bisa menjadi seorang pengikut? Tentu saja belum bisa dipastikan para saudara ya. Dan saya menemukan bahwa ya meskipun mungkin saya bukan lagi penggemar, tapi saya hanyalah seorang yang penggemar yang setia gitu ya, penggemar yang setia. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita sedang suka menjadi penggemar. Bisa saja kita sudah sejak lama menjadi pengikut. Nah, bila itu terjadi, anggap saja permenungan malam ini semakin memperkokoh panggilan kita sebagai pengikut para saudara. Jika kita mendapatkan bahwa kita
saat ini bukan lagi sebagai penggemar, tapi sudah menjadi pengikut, ya anggap saja ini permenungan pada malam hari ini sebagai sebuah amunisi bagi kita untuk lebih lagi menjadi pengikut yang radikal, ya pengikut yang radikal dalam arti yang baik, para saudara. Maka saya mau bertanya para saudara, apakah Anda seorang pengikut? Pengikut Kristus tentu saja. Kita mungkin akan melewati pertanyaan ini. Apalagi kalau misalnya pertanyaan ini dialamatkan kepada saya sebagai seorang imam. Atau kepada para saudari sebagai seorang suster, biarawan, biarawati. Kepada para saudara yang sudah terlibat jauh di dalam kegiatan-kegiatan menggereja atau kegiatan apapun yang sifatnya spiritual itu. Pastor, ini nggak perlu lagi dipertanyakan, saya seorang pengikut Kristus. Nah, pertanyaan ini jika saudara abaikan, ya mungkin saudara sudah berada pada tahap di mana saudara sudah mendapatkan bahwa saudara adalah pengikut yang sejati. Tapi mari kita akan mengecek apakah memang saudara sudah menjadi seorang pengikut atau masih menjadi penggemar. Ya. Nah, pertanyaan ini bukan berarti membuat saudara merasa tidak nyaman. Bukan pula karena nadanya yang agak menuduh. Nah, seringkali pertanyaan ini diabaikan karena terasa agak berlebihan dan tidak penting. Sudah tahu kok nanya gitu ya. Apa sih ya? Nggak perlu dijawab lah gitu. Toh di atas kertas ya atau di atas KTP kita sudah tertulis di situ saya seorang Katolik. Ya. Nah, itu di atas kertasnya para saudara. Tapi apakah itu juga hidup di dalam batin kita? Tertulis jauh-jauh di dalam lubuk hati kita bahwa kita adalah seorang pengikut yang militan. Ya. Tapi ini pertanyaan paling penting yang akan pernah saudara jawab. Ya. Pertanyaan yang saya tanyakan di sini. Apakah Anda seorang pengikut Kristus? Ini menjadi pertanyaan yang terpenting ya para saudara yang bisa saudara jawab pada malam hari ini juga. Saatnya para saudara ya kita bertanya, saya sudah dibaptis 30-an tahun yang silam. Hidup saya masih seperti ini saja. Saya mengikuti perayaan Ekaristi, memberikan diri untuk melakukan tugas ini dan itu. Bahkan ikut meneliti dan membuat sebuah permenungan yang lengkap tentang kitab suci. Tapi kalau misalnya mau menjawab pertanyaan itu tadi dan kita menemukan posisi kita saat ini, para saudara, Yesus sebenarnya mau mengundang kita sekalian dengan mengajukan pertanyaan ini, mau dibawa kemana? Maka ada lagu yang saya pernah dengar itu, mau dibawa kemana hubungan kita, ya. Yesus mengajukan pertanyaan itu, ya. Dan dia ingin supaya saya juga bertanya pada saat ini, mau dibawa kemana? Apakah saya mau seperti ini saja? Atau saya mau menjadi sesuatu? Jadi kapan dan di mana kita mulai menentukan bahwa kita ini adalah seorang pengikut, para saudara? Saya mengatakan tunggu nanti. Karena toh Tuhan masih memberi saya kesempatan demi kesempatan. Dari kesempatan itu akan saya gunakan nanti untuk mempertegas hubungan itu. Ya. Atau saya mengatakan ya Tuhan pasti menyiapkan kesempatan bagi saya untuk mempertegas hubungan itu. Masalahnya apakah saya menunggu Tuhan mempertegasnya atau saya berinisiatif untuk mempertegas soal status saya sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, dengan cara apa kita memutuskan ingin merenungkan pertanyaan ini? Apakah kita mau merenungkan pertanyaan ini atau tidak? Maka apa yang Yesus lakukan pada malam hari ini? Ia menatap kita secara mendalam dan berkata, sudah waktunya kita menegaskan hubungan ini.
Sudah saatnya ya Pak Amo, ya anakku Pak Amo, untuk menegaskan hubungan kita. Tuhan masih memiliki kesulitan dan persoalan terkait ini. Tunggu saya selesaikan dulu. Tapi Tuhan Yesus katakan tidak. Pada saat ini juga, malam hari ini juga kita harus mempertegas. Tuhan, bukankah masih esok hari? Yesus katakan esok itu punya persoalannya sendiri. Ya. Ia ingin tahu apa yang para saudara rasakan terhadapnya pada saat ini. Ini sama seperti para saudara ketika calon pasangan suami istri, mereka berpacaran kurang lebih misalnya 5 tahun ya. Lalu pada tahun yang ke-6 si perempuan itu sudah mulai merasa bahwa ini saatnya saya harus mempertegas hubungan saya dengan pasangan saya. Lalu dia bertanya kepada si laki-laki, ya, bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi dari ini? Lalu si laki-laki berkata kepada si perempuan, tunggu dulu lah, kita masih punya waktu. Lalu kapan? Ya, tunggu lagi besoknya. Ditanya lagi seperti itu, dia katakan, sebaiknya kita tunggu minggu depan deh. Para saudara, jika dia selalu mengatakan tunggu, masih ada waktu besok-besok, berarti orang itu tidak serius. Ya. Berarti dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh menghendaki hubungan itu terjadi. Karena sebuah hubungan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan ya bermuara ke sana, para saudara. Entah membuat keputusan mau melanjutkan atau tidak melanjutkan, itu tetap adalah sebuah keputusan. Tapi keputusan itu harus dibuat. Karena mungkin si perempuan ini merasa bahwa selama 5 tahun cukup bagi dia untuk mengenal si laki-laki itu. Ya, dia sudah mulai belajar mengenalnya, ya. Sudah belajar mencintai dan menerima entah segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini saatnya bagi dia untuk mengatakan bahwa yuk kita harus membuat keputusan untuk membawanya itu ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Para saudara, ketika kita melihat hubungan kita dengan Kristus dalam berbagai peristiwa hidup yang kita lewati bersama dengan Dia, kita bertanya, apakah saya punya hubungan yang istimewa dengannya selama ini? Saya menyebut Dia sebagai Tuhan, saya adalah anaknya. Saya memanggil Allah dengan sebutan Bapa, dan saya adalah anaknya. Tapi dalam penyebutan seperti itu, apakah saya sungguh-sungguh merasa sebagai atau bertindak sebagai seorang anak di hadapan seorang Bapa? Ya. Atau apakah saya bertindak sungguh-sungguh sebagai seorang hamba di hadapan seorang Tuhan? Atau kalau Yesus menyebut kita seorang sebagai sahabat, ya, Dia mengatakan kau adalah sahabatku, ya, kamu adalah sahabat, aku juga adalah sahabat bagimu. Nah, apakah saya sungguh-sungguh bertindak sebagai seorang sahabat di hadapan Dia? Itu hubungan yang istimewa itu, ya. Di mana di dalamnya itu ada saling di mana kita sungguh-sungguh percaya, Dia juga percaya dengan kita. Ya. Nah, apakah kita punya hubungan yang istimewa dengannya? Atau hubungan yang kita buat selama ini sungguh-sungguh hanya sebuah formalitas belaka? Yang saya lakukan hanya demi memuaskan hasrat manusiawi saya. Ya. Biar saya itu dinilai sebagai seorang yang sungguh-sungguh taat sebagai seorang pengikut Kristus. Ya. Karena itu biarlah di hadapan semua orang saya dikagumi sebagai seorang yang kudus. Tapi hubungan dengan Kristus itu sama sekali para saudara, hal-hal seperti itu sangat tidak penting. Bahkan tidak diharapkan terjadi. Ya. Apakah hubungan kita dengan Yesus hanyalah sekedar rutinitas minggu atau lebih dari itu? Bagaimana kita mendefinisikan hubungan kita dengan Yesus? Seberapa besar komitmen kita terhadapnya? Sampai hari ini, sebagai seorang imam, pertanyaan ini juga masih menjadi sebuah
pertanyaan besar untuk saya yang juga setiap hari saya bergelut dengan pertanyaan ini. Ingat ya, kamu sudah berjanji pada saat itu memberikan diri seutuhnya dengan menghayati kaul-kaulmu, ya, dan kamu bersiap, ya, siap mengatakan ya untuk memikul salibmu. Setiakah kamu masih dengan apa yang kamu janjikan itu? Ya, para saudara, tampaknya pengikut Yesus itu begitu banyak. Namun jika mereka dengan jujur menjelaskan jenis hubungan yang mereka bangun dengannya, saya tidak yakin jika istilah pengikut Yesus adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan mereka. Ya, tampaknya kalau melihat mayoritas manusia di atas muka bumi ini, ya, secara nominal kita bisa menghitung bahwa umat Katolik atau secara umum ya, secara global pengikut Kristus itu mayoritas di atas muka bumi ini. Ya, orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Tetapi jika mereka atau jika kita dengan jujur bertanya tentang kejelasan hubungan kita dengan Kristus, mungkin kita semua ini belum pantas disebut sebagai pengikut, para saudara. Ya. Nah, ada satu istilah yang sepertinya lebih sesuai, dan saya sedikitnya agak sepakat dengan ini. Ya, mereka bukan pengikut Yesus, mereka lebih sebagai penggemar Yesus. Ya. Miliaran orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Kristus itu lebih sebagai penggemar daripada sebagai pengikut. Ya. Definisi paling mendasar dari penggemar itu, para saudara, adalah pengagum yang bersemangat. Definisi paling mendasar dari penggemar. Ya. Seperti saya ketika saya menyukai seorang pemain bola, ya, saya membeli kaosnya, para saudara. Bahkan yang paling mahal sekalipun, kalau saya sudah saking fansnya dengan orang itu, saya mau mencari. Kalau misalnya Messi itu adanya di Argentina atau dia bermain di Barcelona waktu itu, ya, saya mencoba mencari jersey yang benar-benar asli dan sudah ada tanda tangan Messi-nya. Lalu kemana-mana saya akan tunjukkan itu kepada orang-orang dan mengatakan, lihat, saya punya jersey yang sangat bagus, ya, yang sangat sudah ditandatangani oleh Lionel Messi. Lalu saya juga akan berdiri kalau misalnya mereka melakukan turnamen, saya akan mencari tahu di mana mereka akan bermain dan saya akan hadir di sana. Duduk pada tribun yang paling mewah, saya akan membeli itu, ya. Nah, namun para saudara, sebagai penggemar, kita tak pernah ikut bermain. Tak pernah berkeringat di lapangan. Kita berteriak namun tak ada yang menuntut kita untuk berteriak. Tak ada pengorbanan yang harus diberikan. Setelah beberapa kekalahan, akhirnya kita melompat keluar dari tribun dan mulai menyoraki tim lain. Setelah misalnya si Messi itu tidak mengeksekusi dengan baik penalti yang harusnya menjadi penentu untuk pertandingan kali itu, lalu saya membuang semua baju yang tadinya saya miliki itu, lalu saya beralih ke klub yang lain, mencari seorang idola yang baru. Itu seorang penggemar. Ya. Seorang penggemar tidak pernah berkeringat sekalipun untuk apa yang disukainya. Tidak pernah dia turun ke lapangan. Ya. Dia hanya bersorak dari tribun dan mengatakan, ayo ya, bawa bolamu, ya, bawa timmu dan raihlah kemenangan saat ini. Tapi dia tidak tahu susahnya untuk bertanding di lapangan. Ya. Inilah penggemar yang pengagum yang bersemangat, ya, para saudara. Nah, Yesus memiliki banyak penggemar hari ini. Para penggemar yang menyorakinya saat segala sesuatu berjalan lancar, tetapi juga meninggalkannya ketika mengalami masa sulit. Tentu saja, para saudara. Itu ketika dia memasuki Yerusalem, ya, dia disorak-soraki dan orang mengatakan, Hosana putra Daud, ya, terpujilah engkau yang datang. Lalu orang memberikan pakaiannya, menebarkannya dan membiarkan Yesus itu lewat, ya.
Namun apa yang terjadi setelahnya, ya ada juga kisah lain di mana mereka sangat mengagumi Yesus yang telah menjadikan roti, kemudian mempergandanya dan semua orang menjadi kenyang. Ya, mereka mengidolakan Yesus yang ketika Lazarus itu sudah mati, ya, lalu dia datang dan dia menyuruh Lazarus keluarlah. Dia yang tadinya sudah mati kemudian hidup kembali. Orang mengidolakan sosok yang seperti ini. Dan tentu saja pada momen demikian saya lebih menyukai hal-hal seperti itu. Karena itu akan membuat saya bersemangat sebagai seorang penggemar. Ya. Saya akan mengatakannya, saya adalah bagian darimu, ya. Saya adalah bagian darimu, ya. Tapi kemana orang-orang itu? Pada saat ketika Yesus itu mulai berkeringat dengan darah yang sudah mulai tercucur dari seluruh tubuhnya itu, menapaki tangga demi tangga sampai ke puncak Kalvari. Dan akhirnya di puncak Kalvari itu yang kita temukan hanya Yesus sendiri bersama dengan ibunya. Yang lain pada kemana, para saudara? Ya. Para penggemar yang duduk aman di tribun dan bersorak-sorai, namun sama sekali tidak merasakan sakitnya berkorban dan bertanding di lapangan. Ini penggemar, para saudara, yang mengatakan bahwa salib itu adalah tanda kemuliaan Allah. Saya mencintai salib, ya, dan betapa hebatnya Yesus yang mati di kayu salib untuk memenangkan kita kembali dari dosa-dosa kita, merebut kembali kita dari dosa-dosa kita, dari genggaman kuasa kegelapan. Tapi ketika misalnya, ya, Yesus mengundang kita untuk mengatakan, oke, ini salibmu, pikulah itu. Lalu kita mengatakan, oh, tunggu dulu. Saya kan menyukai engkau karena engkau mempergandakan roti. Ya. Saya menyukai engkau karena engkau telah menghidupkan kembali orang mati. Saya bukan seorang yang menyukai engkau ketika engkau berlumuran darah dan mati di atas kayu salib. Para saudara, ancaman terbesar gereja hari ini adalah banyaknya gerombolan penggemar yang menyebut diri Kristen namun tidak benar-benar mengikuti Yesus. Mengacungkan tangan ketika ditanya siapa di sini pengikut Kristus. Tapi kemudian menurunkan tangan ketika kemudian Yesus katakan, marilah ikutilah aku, pikulah salibmu dan kemudian berilah dirimu untuk. Dalam Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 21 ini ada kisah tentang Nikodemus. Nikodemus ini, para saudara, saya menyebut dia sebagai penggemar berat Yesus. Dia adalah seorang Yahudi, para saudara. Dia adalah anggota Sanhedrin. Kalau kita tahu bahwa dalam komunitas Yahudi ini, kalangan Sanhedrin ini adalah kalangan yang terhormat. Mereka pemegang, ya, pemegang setia, ya, apa yang menjadi tradisi di dalam keyahudian itu. Ya. Dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi pada zaman itu adalah orang-orang yang tidak menyukai kehadiran Kristus, kehadiran Yesus. Ya. Yesus itu sebagai sebuah ancaman bagi mereka. Ya. Maka bagaimana caranya mereka menjegal supaya pengaruh Yesus itu tidak kemudian menarik banyak orang Yahudi untuk menjadi pengikutnya. Nah, si Nikodemus ini dia mencoba bermain aman, para saudara. Dia begitu tertarik dengan pribadi yang bernama Yesus ini. Barangkali karena dia juga ikut mengecek atau meneliti, ya, meneliti kitab suci. Dia ikut meneliti kitab suci dan dia mulai menemukan bahwa orang ini, ya, barangkali adalah orang yang sebenarnya dikatakan di dalam perjanjian lama itu. Maka dia meneliti. Nah, hasil permenungan, penelitian dan apa yang dilihatnya dalam diri Kristus itulah yang membuat dia itu diam-diam, ya, diam-diam dia keluar dan mencari Yesus. Para saudara, apa yang terjadi? Malam hari dia keluar itu. Supaya apa? Tidak diketahui oleh orang lain. Karena kalau dia diketahui oleh teman-temannya, ya, keluar malam-malam menjumpai Yesus, itu bisa menjadi sebuah malapetaka untuk si
si Nikodemus ini. Karena itu dia hanya mencoba mencari aman saja, ya. Ia menjadi pengagum ajaran Yesus, ya para saudara. Terkesan dengan kasih dan kemurahan hati Yesus, ya. Saya kira ini banyak sekali di atas muka bumi ini Nikodemus yang lain. Saya teringat dengan Mahatma Gandhi para saudara ketika dia mengatakan dengan jujur, ya, bahwa dia seorang pengagum berat Yesusnya. Sampai dia mengatakan, saya sebenarnya sangat ya mengidolakan Yesus. Saya mau sebenarnya menjadi pengikut Yesus. Tapi apa yang menghalangi saya kemudian itu adalah karena saya melihat bahwa di dalam diri orang-orang Kristen itu Yesus itu belum sungguh-sungguh hidup. Maka saya membatalkan diri untuk menjadi seorang Kristen. Nah, ini pengagum ya para saudara. Nikodemus siap membawa hubungannya dengan Yesus ke tingkat yang lebih lanjut. Namun tak mudah para saudara. Ia bisa kehilangan posisi dan reputasinya, tentu saja. Dengan menjadi pengagum rahasia Yesus, ia tak perlu mengorbankan apapun. Namun jika menjadi pengikut, harga yang harus dibayar itu sangat mahal. Karena itu dia mencari aman. Ya. Mencari aman dengan diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun, dia berkomunikasi dengan Yesus. Tapi setelah dia sampai bertemu dengan Yesus, Yesus pun ingin supaya Nikodemus mempertegas hubungan itu dengannya. Ya, kurang lebih ketika dia datang, dia mengatakan, saya mengagumi engkau, saya mau mengikuti engkau. Lalu Yesus juga mungkin mengatakan kepada Nikodemus itu, kalau begitu pulanglah, jualah segala apa yang kau miliki dan ikutilah aku. Pikulah salibmu dan jadilah pengikutku. Tapi apakah kemudian si Nikodemus ini membuat keputusan untuk menjadi pengikut? Itu yang kemudian kita tidak temukan. Maka dia tetap menjadi seorang pengagum, penggemar para saudara. Dia tetap menjadi seorang penggemar. Oke. Bisa dibaca bagian yang atas ini? Sorry, saya nggak bisa melihatnya. Para penggemar biasanya senang mengikut Yesus selama itu tidak menuntut perubahan besar-besaran atau memberinya dampak yang kurang baik. Oke, jadi para penggemar itu menjadi pengikut Yesus, asal itu tidak menuntut perubahan besar. Katakanlah begini para saudara, ya, seorang yang muda itu datang kepada Yesus dan dia sudah merasa oke, ya, memenuhi standar dan kriteria. Maka dengan bangga dia katakan kepada Yesus, ya, saya sudah melakukan ini dan itu. Saya tidak punya lagi kendala untuk mengikuti engkau. Tapi Yesus tahu bahwa dia masih ada hal yang perlu dia perbaiki dan dia perlu buat keputusan. Lalu Yesus katakan apa? Baik sekali engkau, kalau begitu pulanglah, jualah segala apa yang kau miliki, lalu kemudian ikutlah aku. Apa yang terjadi? Orang itu merasa sedih karena dia tahu bahwa banyaklah harta yang dia miliki. Maka persoalan dia, para saudara, persoalan dia yang tidak pernah dia pikirkan itu adalah hartanya. Harta yang menghalangi dia untuk menjadi pengikut Kristus. Dan orang mau mengikuti Yesus asalkan tidak ada perombakan besar-besaran. Tapi menjadi pengikut itu para saudara menuntut perombakan besar. Ya. Menuntut perubahan besar. Tidak setengah-setengah. Mustahil mengikuti Yesus tanpa membiarkannya turut campur tangan dalam hidup kita. Ada harga yang harus dibayar dan dikorbankan. Ya. Mustahil para saudara, mustahil. Oke lah, saya sekarang boleh menjadi imam. Tapi itu tidak menjadi sebuah ukuran bahwa saya bisa menjadi seorang imam yang baik. Jika saya masih ada hal atau saya menjadi seorang pengikut yang baik, jika masih ada hal yang belum saya rombak dalam kaitannya dalam relasi saya dengan Kristus. Dan apa yang saya diamkan itu adalah sebenarnya suatu batu besar, ya, yang menghambat kedekatan saya dengan Kristus, dan saya harus temukan itu. Bisa dalam bentuk relasi, ya, bisa dalam bentuk memiliki ini dan memiliki itu.
Makanya Yesus itu selalu bertanya kepada saya, juga kepada para saudara. Hari ini juga pertegaslah hubungan kita. Mau dibawa kemana? Kamu masih mau berjalan bersama dengan saya menjadi pengikutku, tapi kamu masih membawa sesuatu yang sebenarnya ya di sana hatimu berada, ketimbang berada bersama saya di dalam hatiku. Ya. Bagi para penggemar, para saudara, kebanyakan dari kita tidak keberatan jika Yesus mengadakan perubahan kecil. Namun Yesus ingin memutarbalikkan hidup kita. Ia menginginkan pembaharuan yang menyeluruh. Hari ini pesta pertobatan Santo Paulus, para saudara, ya. Dan saya bersyukur karena tema ini diberikan pada momen di mana seorang penjahat kelas besar, ya, kelas berat di dalam sejarah ya Perjanjian Baru itu membuat sebuah keputusan, mempertegas hubungannya dengan Kristus. Ya, perubahan besar dari seorang yang mencari dan membunuh para pengikut Kristus, sekarang mencari jiwa-jiwa untuk menjadi pengikut Kristus. Bagi penggemar, para saudara, sedikit mempercantik saja sudah cukup. Tetapi Yesus mengingin pembentukan ulang. Bagi kita, kalau saya seorang penggemar, para saudara, kita mengatakan, Tuhan cukuplah poles sebagian dari tubuh dari diri saya ini. Tapi Yesus katakan, itu nggak cantik kalau hanya seperti itu. Saya ingin mulai dari awal lagi. Ya. Ya. Tuhan kalau bisa jangan semua, tapi Tuhan mengendaki supaya semua dirombak. Penggemar ingin Yesus menginspirasi mereka, namun Yesus ingin campur tangan dalam hidup mereka. Jadi Yesus itu, para saudara, untuk kita, kalau kita adalah pengikut, bukan hanya seorang sosok inspiratif. Ya, sosok inspiratif itu dia melakukan sesuatu jauh di depan sana, lalu kita, karena kita terinspirasi, kita hanya menjadi penonton dan mengikutinya kemudian. Tapi Yesus ingin campur tangan sepenuhnya dalam hidup kita. Ya. Nikodemus sudah mengambil keputusan tentang arti Yesus baginya. Tapi itu tidak sama artinya dengan mengikuti Yesus. Yesus tidak menginginkan hubungan di mana Nikodemus sekedar percaya. Yesus ingin Nikodemus mengikutinya. Para saudara, coba kita akan mengecek sekarang ya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pengikut atau masih menjadi penggemar? Ya. Jawab pertanyaan ini ya, Yesus satu-satunya atau hanya salah satu? Ya. Siapa yang bersaing untuk merebut kasih sayang di dalam diri kita? Dengan melihat ini, para saudara, Anda menghabiskan uang Anda untuk apa? Ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Uang dapat menjadi pesaing utama kita. Ya. Namun Yesus ingin menjadi sumber kepuasan kita. Ya. Ketika kita terluka, kemana kita mencari penghiburan? Ya, ketika mengalami rasa sakit, kepada siapa kita berpaling? Jawaban atas pertanyaan itu mengungkapkan kesetiaan hati kita yang sesungguhnya. Ya, kalau saya adalah seorang pengikut, saya tidak akan mungkin beralih mencari seorang penyembuh yang lain selain pada Kristus. Apalagi kalau itu yang namanya orang-orang yang kita yakini, oh dia ini seorang yang hebat untuk melakukan ini dan itu. Ya. Lalu kita tidak tahu bahwa ternyata itu kekuatan kegelapan. Pada kesanalah kemudian kita berlari. Nah, itu bukan seorang pengikut, itu seorang penggemar. Ya. Dan selanjutnya, para saudara, yang berikut, para saudara, ya, menjadi pengikut itu adalah sebuah undangan. Ya. Dalam Lukas bab 9 ayat 23 tadi itu dikatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Setiap orang adalah kata yang penting karena memperjelas siapa saja yang Yesus undang. Itu juga berarti saya, para saudara, ya, siapapun kita yang hadir pada malam ini juga adalah salah satu dan termasuk ya ke dalamnya. Ya.
Banyak yang tidak sadar bahwa mereka telah diundang untuk mengikuti Yesus. Mereka mengira setelah semua hal yang kulakukan, Yesus pasti tak ingin aku menjadi pengikut. Katakanlah orang yang sudah terlanjur pasah atau sudah terlanjur berkubang di dalam kegelapan. Ya, orang yang merasa sudah terlampau jauh berjalan jauh dari Yesus dan mengatakan ya sudah beginilah nasib saya gitu. Misalnya saya pernah bertemu dengan seorang yang dia masuk ke dalam dunia malam itu karena dibawa dan dipaksa oleh temannya pada saat itu, ya, sejak dia berumur 18 tahun sampai dia berumur 34 tahun, ya, dia dan mengatakan ya saya mau mengaku dosa, tetapi apakah Tuhan itu mau mengasihi dan mengampuni saya? Masih adakah pengampunan itu untuk seorang saya ya, untuk seorang seperti saya yang sangat jauh dari Tuhan? Setelah semua hal yang saya lakukan, pastor, ya, saya tidak mungkin pantas menjadi seorang pengikut. Aku tak pernah memenuhi harapannya. Mereka merasa tak memenuhi syarat, para saudara. Banyak orang yang merasa tak memenuhi syarat. Karena standar dan kriteria menjadi pengikut itu terlampau tinggi. Harus masuk biarakah untuk menjadi seorang pengikut? Tentu tidak, para saudara. Ya. Harus ikut kegiatan ini, kegiatan itukah untuk menjadi seorang pengikut? Ya, mungkin bisa jadi, gitu ya. Tapi Yesus ingin supaya kita menjadi pengikut dengan cara kita. Ya. Aku tak akan pernah memenuhi harapannya. Mereka merasa tak memenuhi syarat. Akibatnya, mereka tidak pernah serius memikirkan apa arti dari mengikuti Yesus itu. Ya. Orang yang tadi mengatakan ya sudah terlanjur, atau saya sudah tidak lagi memenuhi standar dan kriteria. Orang yang mengatakan seperti itu sebenarnya mau membenarkan apa yang menjadi kebiasaan yang sudah dilakukannya. Ya, ya sudah, saya sudah memang seperti ini. Siapa bilang, para saudara, ya, undangan itu masih terus, ya. Yesus senantiasa ingin mempertegas relasinya. Karena apa? Karena kita sudah mengenakan Dia pada saat pembaptisan itu. Mengapa kita masih menjadi begitu-begitu saja? Karena kita berpikir bahwa kita dikecualikan. Aku bukan orang baik, hanya Dia yang baik. Kita bukan salah satu dari mereka yang memikirkan apa yang dipikirkan Yesus. Melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Padahal sudah sangat jelas bahwa saudara juga adalah salah satu dari mereka yang dipercayakan untuk menjadi pengikut. Bu Yulce adalah pengikut. Bu Regina adalah pengikut. Para saudara yang lain juga adalah pengikut. Kita semua diberikan ya dipercayakan untuk atau dipanggil untuk menjadi pengikut, bukan menjadi penggemar, para saudara. Ya. Pilihan seorang pengikut Kristus itu adalah, para saudara, datang dan mati. Datang dan mati itu juga adalah slogan seorang pengikut Kristus. Slogan di atas menjadi alasan mengapa kita lebih aman menjadi penggemar saja daripada menjadi pengikut. Karena harus memikul salib dan mati di atasnya. Untuk apa kemudian menjadi pengikut Kristus? Berat. Saya tak mampu untuk melakukannya. Terlalu banyak tuntutan dan syaratnya. Maka saya mungkin akan lebih menjadi seorang penggemar yang bersemangat. Itu lebih aman ketimbang saya menjadi seorang pengikut. Jika belum ada pengorbanan yang kita lakukan dan kita merasa nyaman saja, maka kemungkinan besar kita tidak memikul salib. Para saudara, Yesus memperjelas bahwa mengikutinya berarti memikul salib dan mati untuk diri kita sendiri. Itulah yang menjadi komitmen para pengikut. Sayangnya, hari ini pesan itu dianggap terlalu tidak nyaman oleh banyak orang. Akibatnya ada banyak penggemar yang menyebut diri mereka pengikut, tetapi mereka tidak pernah memikul salib, para saudara. Identitas ya dan panggilan kita itu adalah untuk menjadi pengikut Kristus yang memikul salib. Ya. Mati setiap hari adalah pilihan seorang pengikut.
Setiap hari kita memutuskan untuk mematikan keakuan kita dan hidup bagi Kristus. Mati terhadap diri sendiri bukanlah keputusan sekali seumur hidup. Keputusan ini diambil setiap hari dan itulah bagian yang paling menantang dari kematian. Jadi saya kira hari ini pun kita diundang untuk membuat sebuah pilihan. Ya. Dan pilihan itu haruslah sungguh-sungguh berangkat dari sebuah kesadaran bahwa saya adalah seorang pengikut, ya, dipanggil untuk menjadi pengikut sampai kapan, ya. Nah, bagaimana sekarang para saudara? Ini saya kira menjadi refleksi terakhir, ya, pada malam hari ini. Apakah bisa membacakan bagian yang atas ini, para saudara? Bagaimana dengan sekarang? Lalu ia berkata, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapak. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Lalu bagian yang atas ini, Bu. Ketika penggemar ditanya, kapan mereka akan berkomitmen serius dalam mengikut Yesus? Jawaban yang paling umum adalah besok. Oke, jadi jawaban yang paling umum itu adalah besok. Kapan nih kita mau serius? Jangan dulu sekarang, besok dulu. Karena kita selalu berpikir bahwa besok itu adalah waktu yang terbaik untuk membuat sebuah keputusan. Tapi lihat para saudara, apa yang terjadi besoknya sama juga. Kita berpikir bahwa besoknya lagi adalah waktu yang terbaik. Hubungan dengan Yesus itu kadangkala kita perlakukan seolah-olah seperti atlet atau seperti seorang yang rencana diet gitu para saudara. Sulit sekali untuk dimulai, ya. Mimpi kita sebagai seorang yang mungkin sudah sangat obesitas, ya, kelebihan berat badan. Mimpi kita itu adalah untuk menjadi ramping. Maka cara untuk menjadi ramping mau tidak mau adalah dengan olahraga teratur, ya. Lalu yang lain kita bisa lakukan dengan mengurangi makanan tertentu yang menjadi penyebab kita kelebihan berat badan, ya. Nah, untuk seorang yang berencana untuk memiliki berat badan yang ideal, tentu dia mulai melakukannya, para saudara. Kapan itu? Mungkin hari ini. Kalau hari ini tidak bisa, ya oke lah besok, ya. Tapi besok itu harus sudah bisa dimulai. Maka saya harus sungguh-sungguh taat pada apa yang saya pilih dan tentukan itu. Tidak boleh melanggarnya. Ya. Aduh, tapi tidak nyaman, Pastor, ya. Saya kalau lihat makanan itu selalu ada, ya, muncul keinginan untuk menghabiskannya. Apalagi itu makanan kesukaan saya. Nah, coba lihat, ya, para saudara, hubungan kita dengan Kristus kadangkala orang setting itu seperti ketika kita merencanakan diet gitu, ya. Nah, kita belum sungguh-sungguh serius untuk memulainya. Kalau kita sudah sungguh-sungguh serius untuk mempertegas dan memulainya, para saudara, saya kira kalau orang yang berat badannya berlebihan tadi itu, dengan dia setia, tekun, mengurangi ini dan itu, rajin berolahraga, maka dia pasti bisa mencapai targetnya. Demikian pun hubungan dengan Kristus itu, kita bisa hubungan kita itu bisa kita pertegas bahwa kita adalah sungguh-sungguh real pengikutnya, ya, dengan sudah mengikuti apa yang menjadi undangannya itu tadi. Ikutilah aku, pikulah salibmu, ya. Jadi tidak ada besok. Kamus besok itu sebenarnya untuk seorang pengikut itu tidak ada. Karena Yesus selalu ingin mempertegas itu saat ini pun, saat ini juga, ya. Dalam undangan yang Yesus berikan kepada kita, ada tanggal janjian yang berbunyi hari ini. Kata besok tidak ada dalam kosakata Roh Kudus. Ya. Ketika Yesus memanggil kita untuk mengikuti Dia, yang Ia mau adalah hari ini juga, saat ini juga. Tapi Tuhan, izinkanlah saya dulu pulang, kata si orang muda di dalam Injil Lukas itu tadi, ya. Yesus katakan tidak usah, ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Saat ini juga dia tidak memberi peluang bagi orang itu untuk kembali dan menyelesaikan apa yang menurut dia itu harus diselesaikan. Tapi Yesus katakan,
hari ini juga ya, saat ini juga kamu lakukanlah apa yang mesti kamu lakukan sebagai seorang pengikut. Jadi tidak ada besok para saudara ya. Di negeri yang bernama hari esok itu kita hanya akan menemukan perceraian. Ya. Di negeri yang bernama hari esok itu kita hanya akan menemukan suatu pemandangan di mana terdapat banyak penyelewengan dan pelanggaran. Di negeri yang bernama hari esok itu hanya terdapat saling musuhan satu sama lain. Ya. Sehingga para saudara ya, kita diminta untuk sekali lagi mempertegasnya itu sekarang. Nanti menjadi yang tak pernah gitu. Ini yang terakhir para saudara, saya minta waktunya sedikit ya. Bagian paling berbahaya dari mengikuti Yesus itu besok. Bukanlah apa yang akan hilang antara hari ini atau nanti. Bukan itu konsekuensi terburuknya. Hal yang terburuk yang bisa terjadi adalah hari esok mungkin tak akan pernah tiba. Kalau saya menundanya untuk mempertegas itu besok, apakah saya bisa memastikan bahwa besok itu juga masih ada untuk saya? Jangan sampai jangan sampai esok itu tidak akan pernah tersedia untuk kita para saudara, ya. Makanya tadi saya katakan, wah ini jangan sampai ini hanya menjadi mimpi kita, ya. Sesungguhnya semakin lama kita menunda, semakin besar kemungkinan kita untuk tidak menjadi pengikut Yesus. Semakin sering kita menunda untuk menyanggupi undangannya, kemungkinan ia memperoleh perhatian Anda pun semakin kecil. Sekarang adalah waktunya. Ikutlah Yesus hari ini juga. Jangan berjanji pada diri kita, aku akan menjadi orang jujur dan setia besok, sebab besok mungkin kita tak akan melakukannya. Jangan berjanji besok saya akan berusaha menjadi orang yang penuh perhatian dan mengasihi siapapun. Besok belum tentu kita dapat melakukannya. Maka hari ini para saudara, sekali lagi saya katakan bahwa saudara adalah pengikut, bukan penggemar. Saya harus mengatakan kepada diri saya, Tuhan, saya adalah pengikut, saya bukan penggemar. Mau di bawah hubunganmu saat ini, Pastor JJ denganku, saya katakan, saya saat ini mau menjadikan hubungan antara seorang guru dan pengikut. Aku adalah pengikutmu. Apapun yang engkau mau katakan untuk aku lakukan, akan aku lakukan. Itulah seorang pengikut yang sejati. Maka semoga kita sekalian, orang-orang yang berkumpul pada malam hari ini, kita bukanlah berkumpul sebagai seorang penggemar lagi, tapi kita berkumpul sebagai seorang pengikut yang terus mau mempertegas ya panggilan sebagai pengikut itu dalam kehidupan kita setiap hari. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih, Pastor.